Ternyata dalam perang Uhud, Nabi sendiri pakai baju besi 2 lapis. Dipersiapkan betul-betul sahabat dengan strategi yang bagus. Nabi sudah atur dan sebagainya. 50 orang pemanah yang handal berada di atas gunung sana, diatur dan menang dalam derap pertama peperangan tersebut. Walaqad sadaqakumullahu wa'adu yatawassaluna bi'izni. Allah telah tepati janjinya ketika Allah membantu kalian dalam derap pertama dalam peperangan. Kocar kacir itu musuh. Khalid bin Walid lari, Amr bin As lari, semua lari. Tapi kapan kemenangan terhenti? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya. Sehingga ketika terjadi 4 perkara, fashiltum, hubungan kalian kepada Allah jadi lemah. Hubungan kalian kepada Allah jadi lemah karena melihat keduniaan tadi. Fashal, al-fashal dhaful iman. Wa tanaza'tum fil amr, cekcok di antara kalian. Yang cekcok hingga sampai 10%. 700.000 tentara kaum muslimin berangkat dari Madinah. Di pertengahan jalan 300 orang munafik telah membelot, tinggal 700. Yang 750 orang di atas gunung sana. Yang 50 saja cekcok. Yang 38 katakan mari kita turun, musuh sudah lari. Yang 12 katakan jangan, ini perintah Nabi belum selesai. Yang 38 katakan itu perintah Nabi waktu perang, sekarang perang telah usai, berarti perintah Nabi juga sudah selesai. Mari kita turun mengambil harta yang paling halal. Di antara yang 50 saja cekcok, maka Allah cabut itu kemenangan. Wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian meninggalkan sunnah Nabi dalam perjuangan. Sunnah Rasul ditinggalkan dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, di antara kalian saja ada yang cinta dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Masih banyak yang cinta akhirat memang. Tapi karena ada sebagian cinta dunia saja, summa sarafu ankum, Allah palingkan kemenangan menjadi kekalahan. Liyabtaliyakum, untuk membersihkan kalian. Tapi Allah katakan kepada sahabat Nabi yang berbuat salah di Uhud, walaqad afa ankum, Allah sudah maafkan kalian semua. Sahabat Nabi pernah berbuat salah, mereka bukan orang maksum. Tapi aneh, setiap Allah menceritakan kesalahan para sahabat Nabi yang terjadi di lapangan, selalu Allah berikan komentar, walaqad afa ankum, walaqad afa anhum. Allah sudah maafkan mereka, maafkan kalian. Supaya jangan ada nanti generasi akan datang menjelekkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebagai pelajaran saja bagi kita. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, perjuangan yang tadinya menang dan menang, tapi ketika ada cinta dunia maka terjadi kekalahan. Nabi menceritakan, Pak, ceritanya aneh. Satu orang abid asik beribadah dia dengan khusyuk. Dapat laporan, abid, itu loh, masyarakat sekarang pada nyembah kayu, kamu enak-enak saja ibadah sini. Marah itu abid. Kalau di kampung saya ada yang nyembah kayu, gak terima saya. Langsung dia bergegas ambil kapak dia tersebut. Wallahu alam sempat diasah atau tidak. Yang penting dia cepat-cepat segera pergi. Di pertengahan jalan dihadang oleh iblis laknatullah alaih. Abid, mau pergi kemana kau? Nebang itu kayu. Dari itu kayu orang sekarang syirik, menyembah kayu, menyembah pohon. Kata Abid, apa urusan kamu dengan dia? Yang penting kamu beribadah, kamu selamat. Jangan mikirkan orang lain. Enggak, saya harus tebang itu pohon yang menyebabkan asbab kemusyrikan. Kalau begitu kata iblis, langkahin mayat saya dulu, baru kau tebang itu pohon. Abid nekat, dia berkelahi. Berkelahi berapa, belum pernah kelahi itu Abid. Dan mungkin belajar main karate juga nggak pernah. Modalnya cuma nekat saja. Tapi ternyata berkelahi cukup dahsyat. Itu iblis terhempas dia. Berada diduduki oleh Abid. Tinggal dibunuh saja lagi. Menang dalam perjuangan dia. Udah pengalaman perang tidak ada. Kapak pun senjata juga nggak begitu canggih juga. Badan ceking sebagai seorang Abid, kurus-kurus. Tapi menang. Dan iblis paham dia. Dia kata, Abid, aku nyerah, aku kalah sekarang. Tapi wahai Abid, izinkan aku untuk membantu kamu mengentaskan kemiskinan kamu. Jadi program pengentasan kemiskinan, program iblis laknatullah alaih. Saya ingin berteriak sebenarnya itu program iblis, tapi saya diminta oleh kawan-kawan supaya bicara lembut, kata. Maka iblis bicara lembut dia. Kadang-kadang iblis bicara lembut juga. Jarang iblis bicara kasar, itu jarang. Dia katakan, wahai Abid, saya ingin mengentaskan kemiskinan kamu. Kamu kan kurus.
jarang makan, ekonomi kamu morot-marit dan sebagainya. Nggak usah kau bunuh aku, tapi aku berjanji untuk mengentaskan kemiskinanmu, wahai Abid. Nggak usah kerja, setiap kamu bangun pagi nanti akan ada koin 1 dinar uang. Setiap hari aku akan supply itu keuangan tadi. Akhirnya racun dunia mulai masuk dalam diri seorang mujahid. Dia pun pulang, nggak jadi berjuang. Besok betul datang uang 1 koin dinar tadi. Bangga, senang. Oh, ternyata ibadah saya sudah menghasilkan duit, sehingga dia bisa beli susu, jamu, jintan dan sebagainya. Besok hari dapat lagi juga. Besok hari, 3 hari atau 2 hari, ternyata hari berikutnya koin sudah nggak ada lagi. Dia katakan ternyata memang iblis pendusta, pembohong dia. Hanya membantu saya sementara saja. Itu kerja orang-orang anaknya buahnya iblis, Pak. Menjanjikan dunia sementara saja. Setelah kita lupa sama Allah, dia cabut. Marah itu Abid, langsung diasah lagi kapaknya dengan halus, dengan kuat betul. Kemudian dia bergerak. Di pertengahan jalan dihadang oleh iblis lagi. Kemana Abid? Nebang pohon. Langkain mayat saya dulu. Iya jelas. Dia semakin berani. Kenapa? Karena dulu nggak punya 3, sekarang punya 3 ini. Dulu nggak ada punya pengalaman perang, nggak ada. Sekarang sudah ada strategi perang, sudah pengalaman. Yang kedua, senjata lebih canggih, lebih tajam dari kemarin. Kemarin mungkin tanpa diasah, sekarang diasah sudah dengan baik. Yang ketiga, stamina tubuh lebih kuat. Dulu nggak punya duit sehingga makannya pun pas-pasan juga roti kering. Tapi dengan uang sekian banyak tadi sudah makan jamu, jintan hitam, macam-macam tadi. Sudah makan telur dan sebagainya, semakin yakin dengan kekuatan badan. Dan ini bukan untuk ngelucu, Pak. Saya tidak ingin Bapak tertawa, tidak. Ini sekarang yang ada pemahaman kaum muslimin itu begitu, Pak. Kalau badan saya sehat, senjata saya canggih, ekonomi saya makmur, strategi perang hebat, kita latih, saya akan menang. Maka dia yakinnya sekarang kepada kekuatan senjata, strategi perang, yakin dengan stamina tubuh tadi. Berkelahi, malah akhirnya dia yang jatuh. Dia sekarang yang ditekan oleh iblis sallallahu alaihi. Heran dia. Loh, kenapa ya saya sekarang kalah? Kemarin gak punya 3 ini bisa menang, sekarang sudah punya 3 kau jadi kalah. Maka iblis katakan, wahai Abid, kenapa kau kemarin menang dan sekarang kalah? Dulu kau menang karena hubungan kamu kepada Allah. Kamu kerja semata-mata karena Allah, tapi sekarang kamu kerja menuntut uang. Maka ketika pejuang sudah tujuannya adalah uang, itulah asbab dia kegagalan. Kadang-kadang dunia datang, pelan-pelan gak terasa. Hari pertama, maaf sekarang Jawa Timur khidmat di sini, di sebelumnya dari Sumatera dan sebagainya. Dia mengenal tablik juga baru, duduk, ikut khidmat juga. Datang satu orang, mungkin dari Tanah Abang, Pak, bantu saya ingin ke Pakistan. Uang saya sekian-sekian, bagaimana cara pengurusan? Oh tenang, saya akan bantu saudara insya Allah. Saya juga meraba-raba dulu, tapi saya dulu ada pengalaman di travel. Lantas dia pergi carikan travel sana, uruskan visa dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, beres. Ternyata mudah, nggak begitu sulit. Tolong doakan Pak ya. Nanti Bapak berangkat 4 bulan agar saya juga bisa menyusul Bapak. Akhirnya berangkat itu orang dengan bantuan dia, dan dia hanya minta doa dan nangis. Ya Allah, Kau telah berangkatkan dia, berangkatkan juga aku ya Allah. Selamatkan dia. Waktu berjalan, seminggu atau 2 minggu, ternyata datanglah orang dari Kalimantan, 10 atau 15 orang. Pak, kami akan berangkat ke India, Pakistan, ke luar negeri juga. Bisa bantu? Oh ya, saya ada pengalaman kemarin, nguruskan si Ani yang dari Tanah Abang itu. Maka diuruskan semua. Ternyata orang travel katakan, Pak, biasanya untuk ke luar negeri kalau sudah 15 tiket ada 1 yang gratis nih Pak. 1 hadiah, bonus dari travel 1. Mulai dunia menggoncang pemikiran dia tadi. Untuk siapa ini tiket sebenarnya? Saya tidak merugikan mereka. Apa salahnya saya ambil untuk saya berangkat nanti juga menyusul? Dan mungkin ini adalah nusratullah, berkat saya didoakan oleh yang 4 bulan kemarin. Maka dia simpan, sudah punya tiket 1. 2 minggu kemudian datang dari Sulawesi 150 orang. Pertemuan ada di India sana.
semakin senang lagi dia sekarang dapat 10 tiket. Lama-kelamaan datangnya ke markas bukan lagi untuk tujuannya berkhidmat agama, tapi adalah untuk pengurusan tiket tadi. Mungkin suatu saat dia datang kepada syuro, Pak tolong untuk pengurusan tiket dipatenkan buat saya saja Pak, karena yang lain sudah tertipu dan sebagainya. Hati-hati ya, ini adalah racun yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Kalau sudah sampai ke sana nanti suatu saat akan terlempar, naudzubillah min dzalik. Ini kerja memang kerja berat Pak. Jangankan kita, Nabi Musa sendiri yang badannya kuat, 1 bulan berjalan tanpa makan tanpa minum masih bisa menggoyang itu batu. Naik bukit Tursina dengan mudah. Tapi ketika datang perintah Allah untuk dakwah, idza bila fir'auna al-qawqa, berat betul-betul beliau. Berat betul-betul untuk dakwah. Berjalan 1 bulan jalan kaki itu mudah, menggoyang batu itu mudah, naik gunung itu mudah, tapi berdakwah itu berat. Tapi jangan menghindar, sehingga beliau mendoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mendoa. Untuk Nabi Muhammad SAW Allah sudah mudahkan, alam nashrah laka sadra. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kerja berat. Dan Syekh Muhammad Ilyas merasakan beratnya ini kerja. Tapi sebagai seorang dai, beliau ada punya rasa kasihan untuk penerus-penerus beliau. Maka beliau tayangkan 3 doa dan Allah kabulkan semua doa beliau tersebut. Doa di antaranya doa Syekh Muhammad Ilyas apa? Ya Allah, kesusahan yang ada pada dai-dai dahulu, yaitu para sahabat, jangan kau berikan lagi buat dai di masa akan datang. Doa dikabulkan ya Allah, sehingga sekarang kita berdakwah kemana-mana mudah Pak. Mungkin masih ada yang dilempar dengan batu tapi 1-2 orang, yang diusir 1-2 orang. Mesin-mesin yang tertutup tapi nggak banyak. Tidak seperti sahabat Nabi dahulu sampai dijemur, digebuk dan sebagainya. Allah kabulkan. Sekarang doa dakwah kita dengan mudah Pak. Pesawat tersedia dari mana-mana, masya Allah. Ingin keluar 3 hari mudah. Dulu kita mencari jamaah 3 hari aja susah, sekarang dimudahkan ya Allah. Kemudian yang kedua beliau doa, ya Allah, orang yang di hatinya ada keinginan untuk menyampaikan agama ke berbagai belahan dunia, mudahkan dia berangkat walaupun tanpa asbab yang memadai. Sehingga banyak orang miskin sekarang hanya sendal jepit tapi sudah sampai ke Jepang sana, sudah sampai ke belahan barat sana, ke timur sampai. Allah sampaikan. Bahkan sudah 2 orang petani dari Jawa Tengah, ketika naik pesawat, lihat pesawat itu bersih karpetnya, dia tinggal sandalnya di luar. Sampai di India dia katakan, mana sandalku? Orang seperti ini Pak petani, Allah sampaikan ke India. Berkat doa beliau. Asalkan keinginan yang kuat dari hati, Allah mudahkan untuk berangkat. Dan yang ketiga cukup berat, itu doa hati. Mudah-mudahan kita jangan kena yang ketiga ini. Beliau katakan, ya Allah, orang yang ingin dunia dalam ini kerja, singkirkan dia. Kalau sudah dunia datang kita terima, hati-hati, maka suatu saat akan terlempar daripada ini kerja. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kerja yang sangat mulia sekali, sangat besar. Nggak ada yang bisa mampu untuk menghalang ini kekuatan. Bahkan hanya dengan kerja dakwah inilah nanti kita akan merubah musuh-musuh yang tadi membuat informasi macam-macam. Nggak bisa dihadapi dengan media-media, nggak bisa. Silahkan media diblokir, dan silahkan blokir, memang bagusnya diblokir supaya Karkun jangan sibuk dengan WhatsApp, dengan SMS, jangan sibuk. Terjun saja, terjun, gerakan kaki, bukan digerakkan tangan Pak. Kata Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaihi, ad-din yantasir bil aqdam la bil aqlam. Islam tersebar dengan gerak kaki, bukan dengan gerak pena saja. Gerak pena memang penting untuk mengabadikan itu buku-buku sebagainya, tapi untuk menyebarkan hidayah harus dengan menggerakkan kaki kita. Satu orang ulama lama nggak keluar, dia keluar kembali bersama kami ketika di Mesir. Karena idola dia waktu itu Syekh Ibrahim Izzat rahmatullahi alaihi, ulama besar, amir dakwah di Mesir waktu itu. Masya Allah, banyak kelebihan beliau, meninggal. Maka itu ulama namanya Syekh Ismail, dia katakan, apa artinya lagi aku keluar sekarang dengan orang biasa. Syekh Ibrahim sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun sibuk sekarang untuk ngarang buku, nulis buku dan sebagainya, nggak keluar lagi dia. Tapi aneh, suatu saat Allah mimpikan, dan ini mimpi-mimpi yang hak Pak. Dia cerita sama saya, Syekh, lama nggak keluar, ya lama nggak keluar, sekarang saya keluar lagi 40 hari. Kenapa? Tadi malam aku mimpi berjumpa dengan Syekh Ibrahim Izzat rahmatullahi alaihi. Dia berjalan dengan kencang di depan saya, kakinya berkilau, saya kejar nggak bisa, saya kejar nggak bisa. Akhirnya beliau menengok ke belakang, wahai saudara, al ilmu hauna
Ilmu itu ada di kaki sini. Sejauh mana kau gerakkan kakimu di jalan Allah, kau akan berikan ilmu, nanti Allah akan berikan ilmu kepada kamu. Bersedia untuk angkat kaki senantiasa, bergerak seluruh dunia insyaAllah. Ini apa? Kerja besar. Allah akan agungkan bapak-bapak nanti, dan segala permasalahan akan dihilangkan ya Allah. Tapi kalau kerja ditinggalkan, kita akan lumpuh dan lumpuh bil'inati. Kalau sudah kalian sibuk berjual beli saja, waradutum bizar'i, sibuk dalam pertanian,